Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang file system dalam sistem operasi. Ya, di sini kelompok kami beranggotakan Husam Badruzaman, Habib Alamsyah, dan Noval Firdaus. Apa itu file system? File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kumpulan file yang masing-masing menyimpan data-data yang berhubungan. Yang kedua, struktur directory yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Lalu apa saja macam-macam file system? Yang pertama itu ada FAT16 dan FAT32. FAT adalah singkatan dari File Allocation Table. Digunakan awal tahun 80-an dan dikenal sebagai file DOS. Pada awalnya hanya untuk beroperasi pada komputer berkapasitas rendah. FAT mengalami bermacam evolusi, di mana versi awalnya hanya menyokong komputer berkapasitas tidak lebih dari 32 MB untuk setiap bagian atau partisi. Kemudian terus berkembang hingga 528 MB dan terus meningkat sampai 2 GB. Kekurangan FAT16. Kurangnya ruang penyimpanan, tidak ada tambahan program atau file terutama bagi yang menggunakan sistem dengan Windows 95 dan menggunakan hard disk melebihi 512 MB. Kekurangan yang kedua, tidak efektif. Ukuran klaster yang besar menyebabkan terjadinya pemborosan. Selanjutnya, tidak efisien dalam susunan file dan meminta user sering melakukan defrag agar mendapatkan klaster sebelumnya yang tidak terpakai sepenuhnya. Lalu, ukuran maksimum disk yang dapat disokong FAT16 dalam hard disk adalah 2 GB. Keunggulan FAT32. Yang pertama menggunakan 32 bits untuk merepresentasikan klaster. Yang kedua, menyediakan ukuran drive lebih besar, bahkan sampai dengan 2 TB. Yang ketiga, menggunakan tempat lebih efisien. FAT32 menggunakan ukuran klaster yang lebih kecil, kilobyte cluster untuk ukuran drive 8 GB. Lebih efisien dibandingkan FAT16. FAT32 lebih kuat. FAT32 dapat menampung folder utama dan dapat menggunakan backup copy dari tabel alokasi file daripada default copy. FAT32 lebih fleksibel. Folder utama pada FAT32 adalah rantai grup biasa, jadi dapat ditempatkan dimanapun pada drive dan tidak ada lagi batasan jumlah masukan untuk folder. Kemudian cara menyimpan data. Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstal komputer, akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu kawasan kecil dalam hard disk yang dinamakan cluster. Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data itu disimpan dan diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa hard disk diformat. NTFS. NTFS adalah singkatan dari New Technology File System. Beberapa keunggulan NTFS adalah reliability. Satu hal yang penting dari sebuah file system yang serius adalah bahwa file system tersebut harus dapat pulih kembali dari masalah tanpa kehilangan data hasil. Di sini NTFS mencegah hilangnya data dan memperkecil toleransi dari kesalahan dalam processing. Security dan access control. Kemudian kelemahan dari FAT adalah ketidakmampuan mengontrol akses file atau folder dari hard disk, sehingga memungkinkan pihak luar untuk mengubah data pada suatu sistem jaringan.
breaking size barriers. Karena sistem FAT dalam hal ini, FAT18 tidak dapat mempartisi lebih dari 4 GB, sedang NTFS didesain untuk partisi yang jauh lebih besar. Storage efficiency, long file names, networking, storage fault tolerance, multiple data stream, Unicode names, improve file attribute indexing, data compressing, encryption, repairs point. ZFS. File system ZFS adalah file system baru revolusioner yang secara fundamental mengubah bagaimana administrasi suatu file system dengan fitur dan keuntungan yang tidak ditemukan pada file system manapun. ZFS didesain untuk menjadi file system yang scalable, mudah diadministrasi, dan bersifat robust. 4. EXT2. EXT2 adalah singkatan dari Secondary Extended File System. Dirancang oleh Remy Card sebagai file system yang extensible dan powerful untuk digunakan pada sistem operasi Linux. EXT2 merupakan file system yang paling banyak digunakan oleh para pengguna Linux. Kemampuan dasar EXT2. 1. File system EXT2 mampu menyokong beberapa file yang standar dari Unix, seperti regular file directories, device special files, and symbolic links. Kedua, EXT2 mampu mengatur file-file sistem yang dibuat dalam partisi yang besar. Selanjutnya, mampu menghasilkan nama-nama file yang panjang. Yang terakhir, memerlukan beberapa blok untuk super user. Selanjutnya, kemampuan tambahan EXT2. Yang pertama, mampu menyokong beberapa ekstensi yang biasanya tidak diberikan dalam file sistem Unix. Kedua, atribut-atribut dari file memperbolehkan user untuk mengubah perilaku kernel pada waktu bekerja pada suatu set file. Yang ketiga, seseorang dapat mengatur atribut-atribut dalam suatu file atau directory. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.